Nah, setelah ini akan ada pemaparan materi selanjutnya atau tanya jawab mungkin. Tapi ini mungkin saya akan mengenalkan salah satu gunung pria dari Adonara, Kak Bara Patiraja. Nah, beliau ini adalah lelaki dari Pulau Adonara yang cerdas memilih dan bermain diksi. Nah, setelah ini akan ada Bang Bara Patiraja nih. Nah, Bang Bara mungkin bisa dijelaskan tentang buku Aku Adalah Peluru. Iya, Kakak Mausa. Seperti tadi, sebagian besar sudah dijelaskan Bunda Agni ya, bahwa Aku Adalah Peluru memuat hampir sebagian besar gagasan-gagasan pemikiran beliau di bidang pertahanan dan sejarah mengenai pertahanan di Nusantara, dengan Ratu Kalinyamat sebagai sosok inspiratif yang mengilhami beliau untuk menapak di bumi masa lalu dan masa depannya. Tetapi menurut saya yang paling sublim tidak hanya pada konteks pemikiran beliau, tetapi justru pada wilayah domestiknya ya. Berbagai etape perjalanan personalnya itu membuat saya sangat terpukau. Saya menulis sambil terpukau gitu, kebayang nggak sih? Menulis sambil wah. Mausa, nggak pernah kan seorang pria menyatakan cinta padamu dengan naik ke jet tempur lalu kemudian direct ke pilot Garuda komersil, terus meminta pilot untuk mengumumkan penumpang yang bernama Koni Rahakni Bakri, palingkan wajah Anda ke jendela sebelah kiri. Lalu ada kata I love you yang digambar dari kepul asap jet tempur. Aduh, romantis sekali Bang. Tapi pandangan Bang Bara sendiri setelah menulis buku Aku Adalah Peluru, gimana sih, maksudnya apa sih kesimpulan yang bisa Abang ambil dari buku Aku Adalah Peluru? Kekuatan seorang anak manusia untuk bangkit dari keterpurukan. Itu kan, tanpa daya tahan yang kuat, orang pasti akan sudah terjungkal, bahkan terhempas. Sehingga saya sering mengatakan bahwa banyak perempuan cerdas di negeri ini, tetapi perempuan cerdas sekaligus kuat. Gitu. Dan Ibu Koni adalah salah satu sosok. Benar sekali. Tapi bagian paling Bang Bara suka dari buku itu yang mana Bang? Yang paling Abang sukai dari cerita Bu Koni? Awan dan Rintik Hujan. Apa tuh? Bisa dijelaskan nggak? Paling berat ya. Supaya teman-teman juga terinspirasi dan ingin langsung membaca. Apa ya? Jadi menurut saya cinta itu kadang melampaui rasionalitas manusia. Seseorang, jadi saya percaya pada filosofi air yang meniris batu. Batu itu akan luluh lantah. Nah, itulah yang terjadi pada awan dan hujan. Nah, ada proses di dalam mencari yang dilakukan oleh Ibu Koni ya. Tetapi satu rahasia terbesar dalam kehidupan adalah bahwa manusia kadangkala tidak mampu menjelaskan seluruh problem kehidupannya berdasarkan hukum akal sehat semata. Ada hal-hal yang melampaui itu. Nah, kekuatan itu I don't know datang dari mana. Koni ini salah satu perempuan yang sangat amat kuat gitu. Maksudnya ada nggak sih titik di mana Bu Koni tuh mengendalikan perasaannya di antara logikanya gitu loh Bang? Maksudnya selama perjalanan hidupnya, apakah dikendalikan dengan logika atau lebih banyak perasaan? Itulah yang terjadi pada awan dan rintik hujan. Itu pertempuran antara rasa dan logika, antara rasio dan intuisi. Dan pada akhirnya hukum akal sehat itu kadangkala harus mengalah pada intuisi ya. Kalau saya boleh tambahkan mungkin Mas Bara, pada satu titik akhirnya akal sehat atau apapun itu harus kita kembalikan kepada alam. Itu aja. Jadi gini, kalau sampai kita pada satu titik nadir udah nggak tahu mesti ngapain, ya kan? Udah jangan diapa-apain. Itu bahasa sederhananya. Karena ada kan kata-kata begitu, ketika sudah nggak tahu mesti ngapain, ya sudah, serahkan aja semua kembali kepada alam. Kalau Mbak Musa tanya kenapa Pak Mas Bara suka ini, karena di titik ini saya ingin bunuh diri di titik babak awan dan rintik hujan ini, Mbak. Karena saya tuh orang yang semua sepenuh hati, nggak pernah saya tuh melakukan sesuatu setengah-setengah. Jadi ketika saya melakukan sepenuh hati dan saya berkomitmen, lalu tiba-tiba yang satu tidak berkomitmen, dan itu tanpa kata-kata, tanpa penjelasan, selalu mendadak gitu kan. Dan benturan itu kan dari mana-mana gitu saat itu. Ya udah, saya pikir, aduh, udahlah ini akhir semuanya gitu.
Mbak bisa bayangkan, saya lagi di titik nadir mau bunuh diri, di satu sisi TV One panggil saya mesti bicara tentang pertahanan. Jadi saya tuh bisa nangis. Ya. Itu gimana rasanya? Lagi galau terus disuruh mandi. Jadi saya bisa nangis nih, terus tiba-tiba terus saya masih ke TV One. Saya ke TV One, ngomong masih gini, mesti beli senjata begini, begitu, naik mobil lagi nangis lagi. Jadi itu yang kabar mungkin antara apa ya, permainannya itu terlalu fluktuatif. Tapi terus saya pikir ternyata Tuhan itu pasti punya rahasia lah. Bahwa kita nggak bisa atau ada sesuatu yang nggak bisa dicapai, ya sudah, kita nggak kuat nih. Nah kebetulan saya dulu punya nenek yang bijaksana banget Mbak Moza. Dia pernah waktu saya kecil ngomong gini, satu saat kalau kamu dalam hidupmu merasa kamu demikian terhempas, sakit, kamu nggak usah ngapa-ngapain. Kamu tidur di lantai. Kembalikan semua itu ke bumi. Karena kita itu lahir dari tanah. Biarlah tanah yang menyerap semuanya. Dan percaya nggak Mbak Moza? Setelah nenek saya, orang yang berpikir begitu saya temui setelah di abad ini, yaitu pernah dengar nggak namanya Syahroni, yang pengusaha tadinya dia pengusaha biasa-biasa Tanjung Priok, sekarang dia orang kaya banget, anggota dewan. Syahroni ternyata sama, dia sampai hari ini dia masih tidur di lantai. Pak Syahroni itu berpikir bahwa manusia itu pada intinya harus selalu ingat dia berasal dari mana, sehingga apapun kembalikan saja ke tanah. Itu pelajaran yang paling hebat. Kalau nggak ada ingat itu mungkin saya udah nggak ketemu Mbak Moza sekarang. Perjalanan hidup Bu Kony ini, maksudnya dari yang mungkin mencapai segalanya terus turun lagi, terus dibawa naik lagi, terus turun lagi, benar-benar ini banget berarti ya, terinspirasi banget kaum muda sekarang. Tapi mungkin dari teman-teman nih yang lagi menyaksikan acara kali ini, ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kalian ingin ajukan, bisa langsung aja menyalakan mic-nya. Ada pegiat literasi itu dari Flores, Maximus. Bisa dipersilahkan itu. Kak Maximus. Selamat malam untuk semua. Saya sesungguhnya ingin merefleks saja aktivitas saya seharian, dan saya sudah lama sekali tidak jumpa dengan adik Embi, sehingga hadir saya malam ini lebih mau menonton, melihat langsung adik Embi bisa tampil malam ini, Kak Bara. Terima kasih sudah menciptakan ruang kreatif untuk anak-anak muda, terlebih untuk kecintaan pada dunia sastra. Saya lebih pada mau menyaksikan penampilan dari adik Embi. Oke. Kak Ersa Kata mungkin udah memegang pensil, biasanya sudah mulai memikirkan pertanyaan-pertanyaan. Silakan Kak Ersa Kata. Dari tadi cuma terkagum-kagum aja lihat penjelasan Bunda, Masya Allah. Pokoknya idola baru buat saya. Mudah-mudahan bisa mengikuti pola pikir, maksudnya secara menjadi diri sendiri gitu kan. Pokoknya udah luar biasa aja lah Bunda. Nggak ada pertanyaan. Baik, tampaknya belum ada pertanyaan nih dari teman-teman semua. Membuktikan bahwa penjelasan dari Kak Bara dan juga Bu Kony ini sangat sudah sangat menginspirasi teman-teman semua. Jadi saking kagumnya jadi bingung mau nanya apa. Ini memilih buku. Kenapa memilih untuk membuat biografi untuk teman-teman semua ini? Karena saya pikir tadi itu Mbak, hidup kita nggak panjang, terus saya mesti share pemikiran itu ke semua orang, semua generasi, dan yang saya lihat banyak generasi sekarang itu kurang menjiwai apa makna pertahanan tadi. Jadi intinya ingin pertahanan ini masuk ke generasi lebih muda. Kemudian saya suka dunia sastra karena saya pikir ini dunia menyampaikan sesuatu itu dengan lemah lembut, gitu, dengan halus. Jadi pemikiran saya yang berat tadi itu, yang keras tadi itu, bisa masuk dan berpenetrasi kepada masyarakat dengan cara yang soft power gitu. Kebetulan saya ketemu tokoh hebat, penulis hebat dengan diksi yang demikian kuat tadi. Saya pikir kalau yang datang juga bukan Mas Bara, mungkin saya juga nggak mau, beneran. Karena tadi saya pikir saya suka banyak cara beliau mengekspresikan sesuatu, kemudian cara menangkap makna yang kita ingin sampaikan gitu. Jadi saya merasa tadi chemistry saya langsung jalan sama Kakak Bara. Saya diundang saya diminta banyak oleh penulis-penulis, tapi begitu saya lihat nggak ini deh. Kadang-kadang mereka lebih cenderung tadi menggambarkan kita dengan kemahadewaan kita sebagai manusia gitu, which is buat saya aduh enggak deh please. Nah Kakak Bara itu bisa yang yakin dia tulis terus, cuman sekali dia tanya
waktu yang tentang awan dan rintik hujan, dia cuma nanya, are you sure ini mau dibuka gitu? Karena ini kan orang bisa melihatnya dari beragam aspek. Saya bilang ya iya, itu menunjukkan bahwa saya manusia kok, bahwa saya nggak sempurna, mohon maaf, tapi this is me, dan inilah saya apa adanya, dan mungkin yang bagus-bagus diambil, yang nggak bagusnya dibuang, jangan dipakai. Tapi saya nggak mau, saya digambarkan sebagai sosok sempurna tadi, saya nggak mau. Gitu. Baik. Mungkin dari Kak Bara sendiri ingin menambahkan tadi pernyataan dari Bu Koni. Memang berat ya tema-tema pertahanan, dan saya rasa itu juga tidak familiar ya bagi kalangan anak muda itu. Jadi sudah tepat ya disampaikan oleh Bu Koni bahwa sastra memang menjadi satu medium bahasa yang sangat lentur luas untuk membreakdown gagasan-gagasan pertahanan itu. Nah, di konsep pemikiran Ibu Koni kan sebenarnya sudah ditulis tuh postur TNI ya dalam buku sebelumnya. Cuman di Aku Adalah Peluru itu sifatnya rewrite. Jadi ditulis ulang tetapi dengan bahasa yang agak prosais ya, sehingga kesan yang ditimbulkan dalam beberapa perbincangan buku itu, misalkan di Merak Bakauni kemarin saya nggak hadir, cuma Ibu Koni aja, tetapi beberapa peserta itu ada anak SMA semua, kurang lebih sekitar 500-an anak SMA hadir dalam acara itu dan dapat pouch Aku Adalah Peluru. Mereka akhirnya nyari di Instagram, lalu mereka DM, Mas Bara, kami sudah baca buku Aku Adalah Peluru, dan setelah membaca ini kami jadi paham apa sih sebenarnya pertahanan negara bangsa itu. Nah, indikator paling sederhana itu bahwa cita-cita Ibu Koni untuk mendekatkan gagasan tentang pertahanan ke publik milenial terutama itu melalui medium sastra cukup efektif dan berhasil. Itu bagaimana kita berpikir sistem dalam sebuah masalah. Kalau mau diuraikan tuh orang kalau lihat aduh ngeri banget deh, Pak Baliut kalau bahasa Sundanya itu complicated. Nah, di buku ini saya gambarkan sangat sederhana dengan gambaran seperti ini misalnya. Ini sebenarnya sistem thinking tapi yang digambar secara kartun gitu. Jadi ilustrasi. Jadi orang juga ngeliatnya nggak terlalu menegangkan dengan efek gitu kan. Ini jadinya salah satu cara gitu. Sebenarnya bukan cuma bahasa, tetapi gambaran-gambaran pun digambarkan demikian. Berarti pesannya sudah tersampaikan ya ke generasi milenial dengan yang tadi Bang Bara sudah sampaikan juga. Iya, kemasan bukunya juga begitu, Kakak Mausa, itu art visualnya itu artistik dan sangat berbau anak muda gitu loh. Momkon adalah kerja yang sangat perfect ya, sangat perfect dan sangat detail karena beliau juga arsitek, jadi dulu desainer itu Mausa. Punya berbagai skill. Itu gambar-gambarnya. Bayang itu revisinya berapa kali? Pokoknya Mas Bara nggak boleh tidur bangun siang aja, jadi marahin sama aku.